Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara sekalian, sahabat, para pecinta ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan terus semangat istiqomah di jalan ilmu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai saat ini alhamdulillah masih memberikan kepada kita rasa cinta terhadap ilmu, mau mujahadah untuk thalabul ilmi, mau bersungguh-sungguh di jalan ilmu, mau berlelah-lelah untuk urusan ilmu. Saya doakan mudah-mudahan semua yang menyimak program ini Allah berikan ilmu yang berkah. Allah jadikan ilmu yang dituntut menjadi ilmu yang meninggikan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini janjinya Allah. Allah pernah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang beriman dan Allah tinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di atas orang yang beriman yang ilmunya di bawah orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang beriman itu derajatnya tinggi semuanya, tapi yang menyebabkan mereka lebih tinggi yang satu dari yang lainnya itu adalah ilmunya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita masih bahas tentang Nabi Ibrahim. Masya Allah, seperti mata air yang tidak pernah habis mengeluarkan inspirasi-inspirasi kebaikannya untuk kita semuanya. Dan itu bukan sesuatu yang berlebihan, karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Namanya kekasih Allah itu kebaikannya. Ya, itu kalau kita hitung-hitung kayak nggak ada habisnya. Ya, inspirasinya kalau kita gali kayak nggak ada mentoknya. Nah, kali ini kita akan melihat sosok Nabi Ibrahim sebagai sosok yang kuat. Sebelumnya kita bahas kan, Nabi Ibrahim sosok yang ambisius. Nabi Ibrahim sosok yang cerdas. Nabi Ibrahim sosok yang nggak gampang marah, nggak gampang baper, yang empati, ya, yang mudah introspeksi diri. Nah, sekarang kita bahas Ibrahim, sosok yang kuat. Saudara sekalian, sahabat para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, kaitannya dengan Ibrahim sebagai sosok yang kuat, maka di awal saya ingin mendudukkan tentang siapa sih orang yang kuat itu. Ya, karena begitu kita sudah dudukkan dan sepakat orang kuat itu orang yang seperti ini, maka nanti kita akan dapati. Dan terus indikasi orang yang seperti itu dia melakukan apa? Kan itu ya. Kemudian dari situ nanti kita akan ketemu, oh, orang yang melakukan ini adalah orang yang kuat. Jadi begitu tuh. Nah, di awal kita perlu dudukkan orang kuat itu kayak apa. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, maka semua nabi-nabi yang Allah utus itu orang-orang yang kuat semuanya. Ya, tapi tidak semua nabi itu raja. Tidak semua nabi itu penguasa. Tidak semua nabi itu punya jabatan politik di tengah-tengah masyarakatnya. Ada nabi yang tukang kayu. Kan itu ya. Ada nabi yang pedagang. Itu contohnya. Walaupun ada juga nabi yang raja kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kan gitu ya. Tapi kan nggak semuanya nabi itu raja. Tapi semua nabi sepakat mereka orang-orang yang kuat. Kan itu. Baik yang nabi itu seorang raja atau nabi itu bukan raja. Semuanya orang kuat. Maka
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang punya kekuasaan, tapi orang yang hatinya hanya bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukan orang yang bisa melakukan apa saja, tapi orang yang hatinya tidak bisa jauh dari Allah. Itu orang kuat. Ya. Sehingga ketika orang-orang itu berpikir saya harus kuat, kalau saya itu bisa kuat, kalau backup saya adalah penguasa ini, backup saya adalah raja ini. Ya, backup saya adalah ahli ekonomi ini dan seterusnya. Maka orang yang faham hakikat keimanan akan mengatakan ketika semua orang pengen kuat dan pengen di backup oleh makhluk-makhluk yang berkuasa, maka ia menyibukkan dirinya untuk bersandar kepada Allah saja. Gitu ya. Nah, itu orang kuat. Jadi orang kuat itu adalah orang yang hatinya tidak mau jauh dari Allah. Orang yang hatinya kesengsem dengan Allah. Orang yang hatinya nggak mau disapih oleh Allah. Dan itu diajarkan oleh Nabi kita dalam untayan doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, mbok ya jangan Engkau serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Karena aku ini bodoh. Ya, kok harus ngurusi diriku sendiri. Dalam diriku ada banyak anggota tubuh. Ngurusi yang nampak-nampak aja aku susah. Kok ngurusi yang nggak nampak, yang ada di organ-organ di dalam tubuh saya, ayo lebih susah lagi. Ya, maka la takilni la nafsi tarfata ain, ya Allah. Ya, yang kemarin telah terjadi aja aku itu lupa, apalagi besok yang belum terjadi aku lebih nggak ngerti. Ya Allah, Engkau kan yang alim, tahu yang kemarin, menyimpan data yang kemarin, tahu apa yang akan terjadi besok untukku. Maka urusilah urusan-urusanku. Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku. Jadi orang kuat itu orang yang hatinya tidak mau disapih oleh Allah, bergantung terus kepada Allah. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang hatinya kesengsem dengan Allah. Ciri orang yang hatinya tidak mau disapih oleh Allah. Ya, ciri orang yang hatinya hanya bersandar kepada Allah itu rajin doa. Gitu ya, rajin doa. Nah, kalau kita kaitkan dengan tokoh teladan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita mendapat itu. Ibrahim itu adalah orang yang dikisahkan oleh Al-Quran sebagai orang yang lisannya basah dengan untaian-untaian doa. Apa saja Nabi Ibrahim itu ya bacakan itu, sampaikan itu kepada Allah dalam doa-doanya. Ya ketemu apa saja, mau ngapain aja, maka pasti doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nah, doa itu kan gambaran ekspresi orang yang hatinya nggak mau disapih oleh Allah, bergantung terus kepada Allah. Lah itu Ibrahim itu. Ya, ketika hidup lama, sudah menikah lama, nggak memiliki keturunan, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, hadiahkan untukku keturunan-keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim mengatakan hadiahkan. Ya, kenapa hadiahkan? Karena namanya hadiah, ya itu pemberian yang Allah berikan kepada kita tanpa perlu usaha dari kita. Itu namanya hadiah. Kita nggak ngapa-ngapa kemudian dikasih oleh Allah, itu namanya hadiah. Lah Nabi Ibrahim ngerti. Ya, saya dengan usaha saya, ya menikah, kemudian berhubungan dengan istri saya, kan gitu ya. Itu kalau Allah tidak menghendaki juga nggak akan terjadi. Nggak akan lahir anak.
maka yang paling benar ya Allah. Ya, aku lakukan sebagaimana yang Engkau perintahkan untuk lakukan, tapi ya berikanlah anak kepadaku sebagai hadiah yang Engkau berikan kepadaku. Jadi pengen anak, doa. Kan gitu ya. Habis itu apa? Setelah itu punya anak. Begitu punya anak, Allah perintahkan untuk menaruh anaknya di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Ya, setelah anaknya ditaruh berserta dengan istrinya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya, cuma dikasih bekal kurma, dikasih bekal air, kemudian ditinggal. Maka setelah melewati gunung Abul Qubais, Nabi Ibrahim berdoa, ya, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman. Nah, gitu. Jadi Nabi Ibrahim bicara tentang daerah dulu, belum bicara tentang istri dan anaknya. Kan itu ya, kenapa? Karena istri dan anaknya ada di sebuah daerah, ya, yang kondisinya tidak kondusif gitu loh, secara hitung-hitungan manusia, matematika manusia nggak kondusif untuk ditinggali gitu loh. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikan Mekah ini negeri yang aman. Ya, aman itu aman untuk ditinggali, aman untuk ditetapi, gitu, aman untuk disinggahi, bahkan aman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, kalau sudah aman, maka naruh apapun di sana, ya pasti akan aman. Dan yang ditaruh Nabi Ibrahim adalah istri dan anaknya. Doain dulu daerahnya. Kan gitu ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku, keturunanku dari menyembah berhala. Wong Nabi Ibrahim itu nabi, nggak mungkin nyembah berhala, tapi masih minta saja kepada Allah, jauhkan aku dari menyembah berhala. Wong beliau itu nabi kok, nggak mungkin menyekutukan Allah kok, masih minta dijauhkan dari menyembah berhala. Loh ini loh, bukti kalau Nabi Ibrahim itu apa? Bergantung terus kepada Allah, apa-apa ngomong, padahal nabi. Ya, dakwahnya dakwah tauhid. Ya, tidak mungkin menyekutukan Allah, tapi masih minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, Rabbina hunat lal nagatsiran minan nas. Tuhanku, berhala itu nyosatin banyak orang. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nanti keturunanku yang mengikutiku, maka dia bagian dariku, masuk surga bareng-bareng sama aku. Ya, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau keturunanku nanti bermaksiat kepadaku, maka jangan disiksa ya Allah. Ya, tapi Engkau kan Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampuni ya Allah, sayangi ya Allah. Itu Ibrahim. Ya. Baru membaca, anaknya belum ada loh. Anaknya kan baru Nabi Ismail saja. Tapi keturunan Ibrahim sudah didoakan semuanya oleh Nabi Ibrahim. Doa. Padahal kalau kita bicara tentang pendidikan keluarga, Ibrahim itu hebat urusan pendidikan keluarga. Wong nabi yuk. Jangankan pendidikan keluarga, pendidikan umat saja dikuasai yuk sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nggak bersandar pada ilmu pendidikan keluarganya. Ya, nggak ndupehke atau nggak mentang-mentang dirinya ngerti ilmu pendidikan anak, kemudian nggak mau minta tolong kepada Allah. Kemudian nggak mau doa-doa kepada Allah, ndak. Ya, punya ilmu tapi Allah nggak menghendaki kebaikan, yo nggak akan lahir generasi-generasi yang soleh. Nabi Ibrahim paham itu. Ya, kemudian Rabbi innahunat lalna gatsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Tuhanku, aku tinggalkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dzati zar'in inda baitikal muharram, di tanah yang tidak ada, di lembah yang enggak ada tanamannya. Tapi ya Allah, itu kan di dekat rumahmu. Gitulah kurang lebih.
Ya, lah kalau di dekat rumahmu, kamu kan punya alam semesta, masa sih kelaparan? Gitu loh. Ya, masa sih kekurangan? Kan nggak mungkin, wong di dekat rumahmu, gitu loh. Jadi indah banget tuh Nabi Ibrahim tuh doanya. Ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong kepada mereka, cinta pada mereka ya Allah. Warzuqhum minas samarat. Oke ya Allah, di Mekah tandus nggak bisa ditanami. Tapi karuniakan rezeki untuk keturunanku buah-buahan. Ya entah dari mana wong bumimu ini luas. Ya, di zaman Maryam nanti di zaman Maryam itu kan keturunan Nabi Ibrahim yang kesekian kan begitu. Wong Maryam saja gitu loh. Ya, ada buah musim dingin di musim panas, ada buah musim panas di musim dingin. Ya, maka ya nggak ada lah yang mustahil bagi Allah untuk mendatangkan buah dari penjuru bumi manapun ke Mekah Al-Mukarramah. Itu doa Nabi Ibrahim. Pengen anaknya rajin sholat, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi jalni muqimas sholat. Tuhanku jadikan aku orang tuanya sebagai orang yang rajin sholat dulu, wa min dzurriyyati, baru keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, terimalah doa-doaku. Itu. Nanti apa? Datang lagi ke Mekah. Anaknya udah gede, Nabi Ismail sudah gede, disuruh bangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Suruh bangun Ka'bah, doa lagi. Satu batu ditaruh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Batu yang kedua ditaruh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Batu ketiga ditaruh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Batu keempat ditaruh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu terus. Ya. Batu demi batu ditaruh, didoain, sehingga Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim. Modelnya sih cuma kubus, kotak. Tapi orang tuh kalau datang ke sana rindu, lama nggak ke sana kangen, begitu di sana seneng, gitu loh. Padahal bangunannya cuma kubus, kotak, cuma bukan sembarang kotak itu. Ya, itu ya keberkahan dari doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan kami berdua, aku anakmu, orang yang mudah berserah diri kepadamu. Ya. Wa arina manasikana, perlihatkan ya kepada kami bagaimana manasik-manasik yang harus kami lakukan, dan seterusnya. Ibrahim alaihissalam ya adalah orang yang lisannya selalu basah dengan doa-doa. Orang yang paling banyak doa ya adalah orang yang hatinya tidak mau disapih oleh Allah. Dan orang yang hatinya tidak mau disapih oleh Allah adalah ciri orang yang kuat dalam hidup ini, karena dia hanya bersandar kepada Zat yang Maha Kuat yang punya alam semesta. Nah, teman-teman sahabat para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, ya, sudah seperti apa kita memaknai doa-doa itu? Saat kita baca doa, adakah hajat hati kita ya yang rindu kepada Allah? Apakah diiringi dengan suasana hati bahwa saya harus ditolong Allah, saya harus dibela Allah, saya harus dilindungi Allah, saya harus dibersamai Allah? Jika ada, maka
itu adalah indikasi bahwa kita adalah hamba yang kuat. Mudah-mudahan Allah ngasih kita taufik untuk mudah membasahi lisan kita dengan doa-doa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan, kekhilafan, murni karena kebodohan saya. Kebenaran, murni karena Allah sayang pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.